Halo semuanya, di sini kami akan membahas judul besar atau topik yang akan kami bawa, yaitu doktrin Allah. 1. Pentingnya pengenalan akan Allah. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life menekankan pentingnya pengenalan Allah yang benar sebagai landasan dari kehidupan yang bermakna dan memiliki tujuan. Pengenalan akan Allah yang benar bukan hanya soal pengetahuan intelektual, tetapi pengalaman pribadi yang transformatif. Berikut ada beberapa penjelasan tentang mengenai pentingnya pengenalan Allah menurut Rick Warren. Yang pertama, hubungan pribadi dengan Allah. Warren menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Yang kedua, identitas dan tujuan hidup. Menurut Warren, pengenalan Allah yang benar memberi kita pemahaman yang jelas tentang identitas dan tujuan hidup kita. Yang ketiga, transformasi hidup. Pengenalan akan Allah yang benar membawa transformasi dalam hidup kita. Ketika kita mengenal Allah, kita diubahkan oleh kasih dan anugerah-Nya. Yang keempat, panduan dalam pengenalan keputusan. Mengenal Allah yang benar memberikan hikmat dan panduan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Allah memiliki rencana terbaik untuk kita dan melalui hubungan dengannya, kita dapat memahami kehendak-Nya. Yang kelima, ketahanan dalam menghadapi percobaan. Pengenalan akan Allah yang benar memberi kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi percobaan dan kesulitan hidup. Yang keenam, penyembahan yang sejati. Pengenalan akan Allah yang benar juga mengarahkan kita kepada penyembahan yang sejati. Yang ketujuh, dampak terhadap orang lain. Mengenal Allah yang benar tidak hanya mempengaruhi hidup kita sendiri, tetapi juga berdampak pada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua yaitu Allah Tritunggal. Millard J. Erickson dalam bukunya Christian Doctrine memberikan penjelasan yang komprehensif dan mendalami mengenai doktrin Trinitas. Salah satu ajaran paling mendasar dan misterius dalam teologi Kristen yaitu Trinitas. Trinitas adalah konsep bahwa Allah adalah satu dalam esensi tetapi tiga dalam pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada beberapa penjelasan mengenai doktrin Trinitas berdasarkan buku Erickson. Yang pertama, pengertian Trinitas. Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Allah adalah satu hakikat atau satu esensi yang ada dalam tiga pribadi yang berbeda dan setara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini berarti bahwa ketiga pribadi tersebut adalah suatu alasan atau satu Allah yang sama, bukan tiga Allah yang terpisah. Kedua, alasan biblis untuk Trinitas. Erickson menyebutkan bahwa doktrin Trinitas berakar kuat dalam kesaksian Alkitab. 3. Penjelasan teologis. Erickson menekankan bahwa Trinitas adalah misteri yang melampaui kemampuan pemahaman manusia. Namun, teolog telah berusaha untuk menjelaskan bagaimana satu esensi bisa ada dalam tiga pribadi dengan berbagai analog dan model. Yang keempat, relevansi Trinitas dalam kehidupan Kristen. Erickson menegaskan bahwa doktrin Trinitas bukan hanya konsep teologis yang abstrak, tetapi memiliki implikasi praktis yang mendalam bagi kehidupan Kristen. Yang kelima, tantangan dan klarifikasi. Erickson mengakui bahwa doktrin Trinitas sering disalahpahami atau diperdebatkan. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah bagaimana penjelasan Trinitas tanpa jatuh ke dalam kesesatan seperti modelisme atau anggapan Allah hanya satu pribadi yang muncul dalam tiga bentuk, atau tritetisme yang menganggap ada tiga Allah yang terpisah. Penyertaan Allah. MacArthur menekankan bahwa penyertaan Allah adalah manifestasi dari kasih dan kesetiaannya kepada umatnya. Allah tidak hanya menciptakan dunia dan kemudian meninggalkannya untuk berjalan sendiri, tetapi Allah tetap aktif dalam segala aspek ciptaannya. Kehadiran Allah. Kehadiran Allah yang konstan. MacArthur menekankan bahwa Allah selalu hadir bersama umatnya dalam suka maupun duka. Dia menegaskan bahwa penyertaan Allah memberikan penghiburan dan kekuatan seperti yang dijanjikan dalam Mazmur 23 ayat. Roh Kudus.
MacArthur menjelaskan bahwa penyertaan Allah diwujudkan melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap orang percaya. Roh Kudus adalah penghibur, penolong, dan pembimbing yang memastikan bahwa orang percaya tidak pernah sendiri. Pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah mencakup segala tindakan Allah yang menjaga dan mengatur alam semesta dan segala isinya. Sesuai dengan tujuannya yang sempurna, MacArthur menggambarkan pemeliharaan Allah sebagai kegiatan terus-menerus dari Allah yang menjaga ciptaannya dalam keadaan eksistensial dan berfungsi sesuai dengan kehendaknya yang berdaulat. MacArthur menekankan bahwa pemeliharaan Allah tidak dapat dipisahkan dari kedaulatannya. Allah mengendalikan segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, dan tidak ada yang terjadi di luar izinnya. Pemeliharaan dalam keberadaan dan berlanjutan. MacArthur menjelaskan bahwa Allah memelihara ciptaannya dalam dua cara utama, dalam keberadaannya dan keberlanjutannya. Keberadaan mencangkut fakta bahwa Allah terus-menerus menjaga keberadaan segala sesuatu. Aplikasi praktis. Poin pertama, keterangan dan kepercayaan. Pengenalan akan pernyataan dan pemeliharaan Allah memberi keterangan dan kepercayaan kepada orang percaya. Mereka dapat menghadapi hidup dengan keyakinan bahwa Allah yang berdaulat dan setia tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan mereka. Poin kedua, kehidupan yang berubah. Pemahaman bahwa Allah memelihara dan menyertai memotivasi orang percaya untuk hidup berbuah bagi kemuliaan Allah. Mereka didorong untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan kasih kekudusan dan kebenaran Allah. Poin yang ketiga, doa dan penyembahan. Penyertaan dan pemeliharaan Allah mendorong umatnya untuk hidup dalam doa dan penyembahan yang terus-menerus. Mereka menyadari bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup dan aktif dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kesimpulan, John MacArthur dalam berbagai karyanya memberikan pemahaman yang mendalam tentang pernyataan dan pemeliharaan Allah. Dia menekankan bahwa Allah yang berdaulat dan penuh kasih terus-menerus hadir dan aktif dalam kehidupan umatnya melalui Roh Kudus, providensi, dan kedaulatannya. Allah memelihara ciptaannya dan memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan tujuannya yang sempurna. Pengenalan akan pernyataan. Poin yang ketiga, doa dan penyembahan. Penyertaan dan pemeliharaan Allah mendorong umatnya untuk hidup dalam doa dan penyembahan yang terus-menerus. Mereka menyadari bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup dan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, John MacArthur dalam berbagai karyanya memberikan pemahaman yang mendalam tentang penyertaan dan pemeliharaan Allah. Dia menekankan bahwa Allah berdaulat dan penuh kasih terus-menerus hadir dan aktif dalam kehidupan umatnya. Melalui Roh Kudus dan providensi kedaulatannya, Allah memelihara ciptaannya dan memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan tujuannya yang sempurna. Pengenalan akan penyertaan dan pemeliharaan Allah memberikan ketenangan, kepercayaan, dan dorongan bagi orang yang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu penciptaan dan kejatuhan manusia. Penciptaan menurut Bruce Ware, seorang teolog Reformed yang dihormati, memberikan pandangan yang mendalam tentang penciptaan dalam karya-karya. Penciptaan menurut Ware adalah tindakan Allah yang berdaulat dan penuh kasih, di mana Dia membawa segala sesuatu menjadi ada dari ketidakadaan dan mengatur alam semesta sesuai dengan tujuan ilahinya. Doktrin penciptaan. Doktrin penciptaan menurut Bruce Ware menekankan bahwa penciptaan adalah dasar bagi pemahaman kita tentang Allah, dunia, dan tempat kita di dalamnya. Penciptaan ex nihilo. Penciptaan ex nihilo menurut Ware mengajarkan bahwa penciptaan ex nihilo dari ketidakadaan adalah konsep yang penting dalam teknologi Kristen. Dia menekankan bahwa sebelum Allah menciptakan,
tidak ada apa-apa selain Allah sendiri. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang ada selain Allah bergantung sepenuhnya padanya untuk keberadaan mereka. Ware menyatakan bahwa penciptaan ex nihilo menegaskan kedaulatan mutlak Allah dan bertujuan untuk ditetapkan oleh Allah. Tujuan penciptaan. Ware menekankan bahwa penciptaan menurut tujuan yang jelas dan terarah. Menurutnya tujuan utama dari penciptaan adalah untuk memuliakan Allah. Segala sesuatu penciptaan adalah untuk memuliakan Allah. Segala sesuatu diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Allah dan untuk membawa sukacita baginya. Ware menyatakan bahwa setiap aspek dari penciptaan, dari berbeda-beda langit hingga makhluk hidup. B. Kejatuhan manusia. Bruce Ware dalam berbagai tulisannya memberikan penjelasan yang mendalam tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dia menyoroti bagaimana peristiwa di Taman Eden telah mempengaruhi seluruh umat manusia dalam mengubah hubungan mereka dengan Allah. Berikut adalah penjelasan mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa menurut Bruce Ware. Kejatuhan manusia, pengantar. Ware menegaskan bahwa kejatuhan manusia adalah peristiwa yang sangat signifikan dalam sejarah manusia dan teologi Kristen. Kejatuhan tersebut bukan hanya peristiwa sejarah tetapi juga memiliki implikasi teologis yang mendalam bagi setiap manusia. Peristiwa ini dijelaskan secara rinci dalam kitab Kejadian 3, di mana Adam dan Hawa tidak menaati perintah Allah. Penciptaan dan kebaikan awal. Dalam Big Truths for Young Heart, Ware menjelaskan bahwa sebelum kejatuhan Allah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna dan tanpa dosa. Manusia diciptakan menurut gambaran Allah dan diberi mandat untuk mengelola bumi dan beranak cucu. Keadaan awal ini ditandai dengan harmoni antara manusia dan Allah, manusia dengan sesamanya. Godaan dan ketidaktaatan. Ware menegakkan bahwa kejatuhan manusia dimulai dengan godaan oleh ular yang didefinisikan sebagai setan. Dalam God's Lesser Glory, Ware menjelaskan bahwa setan menggoda Hawa dengan memutarbalikkan firman Allah dan menanamkan keraguan tentang kebaikan dan integritasnya. Dan kemudian Adam tergoda untuk melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Akibat kejatuhan. Dalam God's Great Glory, Ware menggambarkan dampak luas dari kejatuhan. Pertama-tama adalah akibat spiritual manusia yang sebelumnya menikmati hubungan yang intim dengan Allah sekarang mengalami pemisahan darinya. Dosa membawa kematian rohani yang berarti terputusnya hubungan dengan sumber kehidupan, yaitu Allah sendiri. Bruce Ware memiliki pandangan tentang keselamatan adalah karya Allah yang didasarkan pada anugerahnya melalui imannya di dalam Yesus Kristus. Ia menjelaskan bahwa Allah sebelum kedaulatannya akan merencanakan keselamatan umat manusia bahkan sebelum dunia dijadikan. Yang berarti keselamatan tidak bergantung pada manusia, melainkan keselamatan bergantung pada anugerah Allah. Bruce Ware menekankan bahwa keselamatan bukan hanya individu tetapi komunal. Yang mempengaruhi kerusakan citra diri adalah pengalaman negatif di masa kecil. Dia menekankan bahwa anak-anak yang mengalami penolakan, pengabaian, atau penyalahgunaan dari orang tua atau pengasuh utama mereka seringkali mengembangkan pandangan negatif tentang diri mereka sendiri. Anak-anak ini mungkin tumbuh dengan perasaan bahwa mereka tidak dicintai atau tidak diinginkan, yang secara signifikan merusak citra diri mereka. B. Kritikan dan penolakan sosial. McDowell juga menunjukkan bahwa kritik dan penolakan sosial dapat merusak citra diri dia, menjelaskan bahwa komentar negatif dan teman sebaya. C. Kegagalan dan kekecewaan. Kegagalan dan kekecewaan dalam berbagai aspek kehidupan seperti akademik, karir, atau hubungan pribadi juga dapat merusak citra diri. McDowell menekankan
bahwa individu yang sering mengalami kegagalan mereka mulai melihat diri mereka sebagai pecundang atau tidak komponen. D. Media dan standar sosial. Ames juga menyoroti peran media dan standar sosial dalam kerusakan citra diri. Dia mengkritik bagaimana media seringkali mempengaruhi standar. Poin selanjutnya yaitu nilai dan tujuan yang diberikan Allah. McDowell juga menekankan bahwa citra diri yang sehat melibatkan pemahaman tentang nilai dan tujuan Allah yang diberikan kepada kita. Dia menjelaskan bahwa setiap individu memiliki nilai yang tak ternilai karena mereka diciptakan menurut gambar Allah dalam Kejadian 1 ayat 27 dan memiliki tujuan ilahi dalam hidup mereka dalam Efesus 2 ayat 10. Nilai sebagai ciptaan Allah, menyadari bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah, memberikan rasa nilai yang mendalam. Kita tahu kita tidak hanya sekedar makhluk hidup yang tanpa tujuan, tetapi kita adalah refleksi dari Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Tujuan Allah, yaitu Allah memiliki rancangan dan tujuan khusus untuk setiap individu. Mengetahui bahwa hidup kita memiliki tujuan yang berarti yang ditetapkan oleh Allah memberikan kita arah dan motivasi untuk hidup dengan penuh makna. Poin selanjutnya yaitu peran komunitas Kristen. McDowell menekankan bahwa komunitas Kristen memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara citra diri yang sehat. Dia menyatakan bahwa komunitas yang penuh kasih dan mendukung dapat memberikan dukungan emosional dan spiritual yang diperlukan untuk membangun pandangan yang positif tentang diri kita sendiri. Dukungan dan dorongan, yaitu komunitas Kristen yang sehat memberikan dukungan dan dorongan yang terus-menerus melalui persahabatan dan relasi yang mendalam. Kita dapat mengalami kasih Allah secara praktis dan nyata. Pembinaan rohani. Komunitas Kristen juga berfungsi sebagai tempat untuk pembinaan rohani, di mana kita dapat belajar bertumbuh dan dalam iman bersama-sama. Mengatasi pemikiran negatif. McDowell mengajarkan bahwa mengatasi pemikiran negatif adalah kunci untuk membangun citra diri yang sehat. Merenungkan firman Allah. Merenungkan firman Allah membantu kita mengisi pikiran kita sendiri dengan kebenaran dan menggantikan kebohongan yang sering kita percaya tentang diri kita sendiri. Firman Allah memberikan perspektif yang benar. Doa dan kontemplasi. Melalui doa dan kontemplasi, kita dapat membawa semua kekhawatiran dan pemikiran negatif kita terhadap Allah dan memohon bimbingan untuk melihat diri kita bagaimana Allah melihat kita. Kesimpulan, menurut Josh McDowell, citra diri yang sehat dan alkitabiah berakar pada pengenalan diri akan identitas kita dalam Kristus, pemahaman tentang kasih dan penerimaan Allah, pengampunan dan pembenaran melalui Kristus, serta nilai dan tujuan yang diberikan Allah kepada kita. Komunitas Kristen yang mendukung dan pembinaan rohani juga memainkan peran dalam membangun citra diri yang sehat. Dengan mengganti pemikiran negatif dengan kebenaran firman Allah, kita dapat mengembangkan pandangan yang positif dan seimbang tentang diri kita sendiri yang sesuai dengan kehendak Allah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi bab 4, yaitu tentang etika dan moralitas Kristen. Bab ini membahas dasar-dasar, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip etika serta moralitas Kristen berdasarkan ajaran Wayne Grudem. Etika Kristen berakar pada karakter Allah dan pengajaran Alkitab. Bukan sekedar kumpulan aturan, tetapi respons terhadap kehendak Allah. Landasan utamanya adalah kepada Allah dan sesama. Sesuai dengan dua perintah terbesar yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita, yaitu terdapat pada Matius 22 ayat 37-40. Otoritas Alkitab, karakter Allah, dan teladan Yesus Kristus menjadi pilar penting dalam kehidupan yang etis. Dasar dan nilai-nilai etika Kristen. Prinsip utama meliputi otoritas, Alkitab sebagai panduan moralitas, karakter Allah yang mencerminkan kasih, keadilan, dan kebenaran, serta kehidupan Yesus Kristus sebagai model hidup etis. Nilai-nilai ini meliputi kasih yang tanpa pamrih, keadilan yang memperjuangkan hak dan martabat semua orang, kebenaran yang menjunjung kejujuran kesucian dalam menjauhi dosa, serta kerendahan hati dalam melayani sesama. Etika sosial dan politik. Grudem mengaitkan etika sosial dengan kasih dan keadilan. Orang Kristen bertanggung jawab melindungi yang lemah, menghapus diskriminasi, dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Dalam etika ekonomi, prinsip pengelolaan yang bijaksana, keadilan dalam upah, dan kemurahan hati yang membutuhkan ditekankan. Dalam etika politik, Grudem mendorong
ketertiban orang Kristen dalam pemerintahan untuk mempromosikan keadilan, moralitas, dan kebijakan publik yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi suara kebenaran, berpartisipasi aktif dalam pemilu, membela hak-hak dasar semua individu. Bab ini memberikan panduan bagaimana prinsip-prinsip Alkitab dapat diterapkan dalam aspek ritual, sosial, ekonomi, dan politik. Membekali mahasiswa untuk dengan integritas, tanggung jawab, dan pengaruh positif pada dunia. 3. Etika politik. Kedaulatan Allah dan ketaatan kepada pemerintah. Semua otoritas berasal dari Allah. Roma 13 ayat 1. Orang Kristen wajib menaati pemerintahan selama tidak melanggar hukum Allah. Keadilan dan kesejahteraan umum. Orang Kristen harus memperjuangkan keadilan, hak asasi manusia, dan melawan korupsi. Partisipasi politik. Berpartisipasi aktif dalam politik melalui pemilu, mendukung pemimpin yang berintegritas, dan memengaruhi kebijakan yang sesuai nilai-nilai Alkitab. Pemeliharaan moral publik, menjaga nilai moral dan masyarakat, termasuk melindungi kehidupan, keluarga, dan pernikahan. D. Etika lingkungan. Etika lingkungan, dasar teologis. Alam adalah ciptaan Allah yang baik, dan manusia ditugaskan sebagai pengelola yang bijaksana. Prinsip utama: pengelolaan bertanggung jawab atas sumber daya alam, pelestarian keanekaragaman hayati sebagai cerminan kebijaksanaan Allah. Keadilan lingkungan termasuk akses adil dan terhadap sumber daya. Pemulihan lingkungan melalui tindakan konkret seperti reboisasi, tindakan praktis, pendidikan lingkungan, advokasi, kebijakan berkelanjutan, gaya hidup ramah lingkungan, dan kolaborasi komunitas. Pemulihan hubungan dengan alam. Hubungan manusia dengan alam perlu dipulihkan sesuai desain Allah melalui Kristus. Kesimpulannya adalah, Geruda menekankan tanggung jawab manusia untuk mengelola bumi dan terlibat dalam politik guna memuliakan Allah melalui keadilan, moralitas, dan pelestarian ciptaan. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit dari materi bab 5, yaitu ipteks. Kepanjangan dari ipteks adalah ilmu pengetahuan, sains, dan seni. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting, yaitu yang pertama, hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan. Disadari bahwa kemajuan iptek dapat saja memasukkan iman seseorang sehingga tidak percaya lagi pada kebenaran agama. Bila mana temuan iptek ternyata berbeda dengan deskripsi kitab suci. Singkatnya, kemajuan iptek dapat menjadi ancaman bagi kehidupan beragama. Jadi, bagaimana iptek tetap diusahakan berkembang, tetapi juga iman dan takwa manusia dalam kehidupan beragamanya juga ditingkatkan. Poin yang kedua yaitu tujuan ilmu pengetahuan dalam iman Kristen adalah memuliakan Tuhan melalui pemahaman ilmiah serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang selaras dengan ajaran Alkitab. Poin yang ketiga yaitu tantangan dan perselisihan antara iman dan ilmu pengetahuan. Tantangan dan perselisihan antara iman dan ilmu pengetahuan sering muncul dari perbedaan pendekatan dalam mencari kebenaran iman yang berakar pada keyakinan dan wahyu ilahi. Kadang dianggap bertentangan dengan metode ilmiah yang berbasis pada buku empiris. Poin yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anugerah Tuhan, karena memberikan kemampuan kepada manusia untuk memahami dan mengelola dunia. Dalam Alkitab, Amsal menekankan pentingnya menambah ilmu dan pengertian, menunjukkan bahwa Allah mendukung pengembangan akan pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya di bab 5 dengan judul besar ipteks, yaitu ilmu pengetahuan, sains, dan seni. Teman-teman tahu nggak apa aja tantangan etis dalam ilmu pengetahuan dan teknologi? Yang pertama ada materialisme dan sekularisme. Yang kedua ada penyalahgunaan teknologi. Yang ketiga, risiko pelanggaran etika seperti pencemaran lingkungan, pelanggaran privasi, dan eksploitasi manusia. Kolaborasi antara iman dan ilmu pengetahuan memiliki contoh loh, yaitu dialog dan integrasi. Dalam ayat yaitu Amsal 3 ayat 13-14, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Pendidikan holistik. Lalu ada contoh tentang pemeliharaan lingkungan dan teknologi ramah lingkungan loh, yaitu tanggung jawab Kristen dalam menjaga alam. Dalam Kejadian 2 ayat 15,
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dari materi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa iman Kristen dan ilmu pengetahuan dapat berjalan bersama untuk memuliakan Tuhan. Teknologi adalah alat yang memperkaya kehidupan manusia dan memajukan tujuan Tuhan. Itulah materi yang telah bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo semuanya, di sini topik yang pertama kali atau judul besar yang akan bahas adalah tentang kekristenan dan kebudayaan. Pada bab ini kami akan membahas tentang kebudayaan dari perspektif teologis serta sikap dan panggilan Kristen terhadap kebudayaan kami. Kami juga akan mengeksplorasi bagaimana kebudayaan di dalam pandangan tentang iman Kristen dan bagaimana iman mempengaruhi atau membentuk pandangan terhadap seni, tradisi, dan nilai-nilai budaya sesuai prinsip Alkitab. Kita akan membahas kebudayaan dari perspektif teologis menurut Wayne Grudem, yang menguraikan bagaimana kebudayaan berinteraksi dalam iman Kristen dan bagaimana orang Kristen harus berpartisipasi dalam kebudayaan. Menurut Wayne Grudem, kebudayaan hasil dari aktivitas kreatif manusia dan ekspresi citra Tuhan dalam diri manusia. Ada beberapa dasar teologis dalam kebudayaan, yaitu 1. Mandat budaya dalam Kejadian 1 ayat 28. Yang kedua, tugas mengembangkan kebudayaan. Yang ketiga, citra Allah dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Yang keempat, kemampuan kreatif manusia mencerminkan sifat-sifat Allah. Pada poin yang kedua, kita akan membahas dampak dosa pada kebudayaan, yang dimana Grudem mengakui setelah kejatuhan manusia dalam dosa, kebudayaan tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kebaikan dan kesempurnaan Allah, di mana dosa telah membawa kerusakan, ketidakadilan, dan kejahatan dalam semua aspek kebudayaan. Namun, meskipun kebudayaan tercemar oleh dosa, melalui Kristus kebudayaan dapat dipulihkan, yang berarti orang Kristen dipanggil untuk terlibat dalam proses pemulihan dengan membawa nilai-nilai kerajaan Allah dalam kebudayaan. Orang Kristen untuk terlibat aktif dalam kebudayaan antara lain 1. Memenuhi panggilan untuk mengubah kebudayaan. 2. Mendorong orang Kristen mengembangkan kreativitas dan seni yang memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, mengintegrasikan iman dan pengetahuan untuk memenuhi dunia. Juga menekankan misi gereja mencakup keterlibatan dalam kebudayaan dan kontribusi terhadap kesejahteraan umum. Berikut beberapa tantangan dalam kebudayaan antara lain relativisme, sekularisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, dapat kita simpulkan, kebudayaan adalah ekspresi dari citra Allah dalam diri manusia dan merupakan bagian integral dan mandat budaya yang diberikan oleh Tuhan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran agama Kristen Protestan, yaitu tentang bab 7, di mana bab 7 ini yang berjudul Kekristenan dan Hukum. Di bab ini, kita akan membahas tentang hukum dan hak asasi manusia, serta pandangan Kristen mengenai hukum. Melalui bab ini, kita akan mengeksplorasi tanggung jawab orang Kristen terhadap hukum dan perintah Allah dengan merujuk kepada karya dan tulisan Wayne Grudem. Yang pertama ialah hukum dan hak asasi manusia. Grudem mengatakan bahwa hukum adalah pandangan teologisnya tentang hukum dan hak asasi manusia. Grudem menegaskan bahwa hukum dan hak asasi manusia memiliki dasar teologis yang kuat dalam Alkitab dan keduanya saling berkaitan dalam kerangka pandangan dunia Kristen. Sumber hukum. Menurut Grudem, sumber hukum berpendapatan bahwa hukum manusia harus mencerminkan hukum moral Allah seperti yang diungkapkan dalam Alkitab. Hukum moral ini meliputi 10 perintah Tuhan yang dalam Alkitab, Keluaran 20 ayat 1-7 serta pada Matius 22 ayat 37-40. Tujuan hukum. Menurut Grudem, tujuan utama hukum adalah untuk mengatur kehidupan manusia dengan cara yang adil dan benar, melindungi hak individu dan mempromosikan kesejahteraan umum. Hak asasi manusia dan perspektif Kristen. Di sini kita berbicara tentang citra Allah dan hak asasi manusia.
Grudem menegaskan bahwa hak asasi manusia berakar dari doktrin penciptaan manusia menurut gambar Allah, Kejadian 1 ayat 26-27, serta ada hak asasi untuk hidup. Salah satu hak asasi yang paling penting itu adalah menurut Grudem ialah hak asasi untuk hidup serta kebebasan beragama. Grudem sangat menghargai kebebasan beragama serta hak asasi manusia yang fundamental. Ada lagi hubungan antara hak asasi dan manusia, hubungan hukum dan hak asasi manusia, di mana kita berbicara tentang hukum sebagai pelindung hak asasi manusia. Grudem menegaskan bahwa hukum harus dirancang untuk melindungi hak asasi manusia. Serta hukum ini kita berbicara tentang ada hukum dan keadilan. Grudem berpendapat bahwa keadilan adalah prinsip utama yang harus mendasari perbuatan dan pelaksanaan hukum. Di sini kita berbicara tentang hukum dan peran pemerintah juga sangat penting untuk mendukung hukum ini. Pemerintah memiliki peran penting dalam menegaskan hukum dan melindungi hak asasi manusia. Segitulah penjelasan pada bab ini yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang, serta akan dilanjutkan teman saya. B. Pandangan Kristen tentang hukum. Dalam karya-karyanya, Grudem menguraikan pandangan Kristen tentang hukum yang mencakup berbagai aspek, termasuk amanat budaya, hukum Taurat, dan hukum kasih. Pandangannya didasarkan pada interpretasi Alkitab yang komprehensif dan menghubungkan berbagai elemen hukum dalam konteks sejarah dan teologis. A. Amanat budaya. Dalam pandangan Grudem, amanat budaya menunjukkan bahwa hukum Tuhan tidak hanya bersifat religius, tetapi juga melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia dan masyarakat. B. Hukum Taurat. Hukum Taurat merujuk pada kumpulan hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa, yang mencakup 10 perintah Tuhan dan berbagai aturan lainnya yang ditemukan dalam kitab-kitab. C. Hukum kasih. Yesus merangkum seluruh hukum dalam 2 perintah utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Grudem berpendapat bahwa hukum kasih mengintegrasikan dan melampaui hukum Taurat dengan menekankan motivasi hati. Hukum kasih mengharuskan orang Kristen untuk hidup dalam kasih yang tulus, yang merupakan esensi dari semua perintah Tuhan. Kesimpulannya, Grudem berpendapat bahwa hukum kasih mengintegrasikan dan melampaui hukum Taurat dengan menekankan motivasi hati. Hukum kasih mengharuskan orang Kristen untuk hidup dalam kasih yang tulus dan merupakan esensi dari semua perintah Tuhan. C. Tanggung jawab orang Kristen terhadap hukum dan perintah Allah. A. Ketaatan terhadap perintah Allah. Grudem menekankan bahwa ketaatan ini bukanlah usaha untuk mendapatkan keselamatan, melainkan hasil dari keselamatan yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. B. Peran hukum Taurat. Hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa memiliki tempat penting dalam teologi Grudem. Namun ia menjelaskan bahwa peran hukum Taurat telah mendalil perubahan dalam kedatangan terang Kristus. C. Penerapan prinsip-prinsip moral. Penerapan prinsip-prinsip moral dalam hukum Taurat dan moral ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari adalah aspek penting dan dari tanggung jawab orang Kristen. Kasih karunia dan tanggung jawab guna menekankan keseimbangan antara kasih karunia dan tanggung jawab. Meskipun orang Kristen hidup di bawah kasih karunia Allah dan diselamatkan oleh iman, mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk menaati perintah Allah. Kasih karunia tidak menghapuskan hukum, tapi memberi kekuatan dan motivasi untuk menaati hukum dengan hati yang tulus. Kesimpulannya, tanggung jawab orang Kristen terhadap hukum dan perintah Allah menurut Wayne Grudem adalah hidup dalam ketaatan yang didasarkan pada kasih dan anugerah Allah dengan bimbingan Roh Kudus. Orang Kristen dipanggil untuk menaati perintah-perintah moral yang tetap relevan dalam hukum Taurat dan ajaran Yesus. Di sini saya akan menjelaskan bab 8, yaitu pluralisme, toleransi, dan kerukunan. Faktor-faktor pendorong pluralisme.
nilai. Grudem berpendapat bahwa perubahan ini seringkali didorong oleh upaya untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan. Faktor yang kelima ialah sekulerasi atau penurunan pengaruh agama menciptakan ruang bagi berbagai pandangan untuk berkembang dan berinteraksi. Faktor yang keenam adalah kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Grudem menunjukkan bahwa di banyak negara ada upaya yang lebih besar untuk melindungi hak individu dalam memilih dan mempraktikkan agama. Yang ketiga yaitu pluralisme. Pluralisme adalah pandangan bahwa semua agama adalah jalan yang sah menuju keselamatan dan bahwa tidak ada satu agama pun yang superior atau memiliki klaim eksklusif atas kebenaran. Setelah kita mengetahui apa saja faktor pendorong dari pluralisme, selanjutnya kita mau membahas model agama dan pandangan teologi. Seorang sarjana teologis atau yang bisa kita ketahui yaitu adalah profesor teologis, yaitu seorang Wayne Grudem, membahas 4 model utama, yaitu meliputi eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, dan teologi konseptual. Di sini saya akan membahas 2 dari 4 poin utama tersebut. Yang pertama itu adalah eksklusivisme. Eksklusivisme itu adalah pandangan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Menurut Grudem, pandangan ini berakar kuat dalam Alkitab yang menegaskan bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan kepada Allah. Yang kedua itu adalah eksklusivisme. Apa sih eksklusivisme itu? Eksklusivisme tersendiri adalah pandangan bahwa meskipun Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan, tetapi seseorang itu tidak harus secara eksplisit mengetahui atau percaya kepada Yesus untuk diselamatkan. Yang keempat yaitu teknologi kontekstual. Menurut Grudem, teknologi kontekstual harus tetap setia pada inti ajaran Alkitab dan tidak mengorbankan kebenaran demi relevansi budaya. Setelah kita mengetahui yang pertama itu ada faktor pendukung pluralisme, yang kedua ada model agama dan pandangan teologi. Selanjutnya nih yang terakhir kita mau membahas tentang pluralisme menurut Alkitab. Nah, di dalam hal ini Wayne Grudem memiliki pandangan yang tegas dan jelas tentang pluralisme berdasarkan pemahamannya terhadap Alkitab. Berikut adalah eksplorasi mendalam tentang pluralisme berdasarkan Alkitab menurut Wayne Grudem itu sendiri. Nah, itu adalah eksklusivitas Yesus Kristus. Bahwa di sini Grudem menekankan Alkitab secara konsisten menegaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Di mana ayat pendukung yang sering dikutip adalah Yohanes 14 ayat 6. Itu adalah pewartaan Injil sebagai tugas utama. Di mana Grudem menyoroti bahwa penting pewartaan sebagai mandat utama bagi orang Kristen. Yang ketiga itu kritik terhadap pluralisme. Di sini Grudem memberikan beberapa kritik terhadap pluralisme dari sudut pandang Alkitab. Pertama, ia berpendapat bahwa pluralisme meremehkan keunikan penembusan Kristus. Yang kedua, ia menunjukkan bahwa pluralisme mengabaikan doktrin doa asli dan kebutuhan akan penebusan. Yang keempat, itu kebenaran absolut dalam Alkitab. Grudem menekankan bahwa Alkitab menyatakan kebenaran absolut yang bertentangan dengan relativisme teologis yang sering diusung oleh pluralisme. Menurut Grudem, kebenaran dalam Alkitab adalah tetap dan tidak berubah. Dan ini termasuk klaim-klaim eksklusif tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Yang kelima itu adalah kasih Allah dan kehendaknya untuk menyelamatkan. Meskipun menekankan eksklusivitas keselamatan dalam Kristus, kadang juga mengakui kasih Allah dan kehendaknya untuk menyelamatkan semua orang. Namun, Grudem menegaskan bahwa kasih Allah ini mewujudkan melalui pemberian anaknya Yesus Kristus dan bahwa respons manusia terhadap Injil adalah kunci untuk menerima keselamatan. Yang keenam itu peran penginjilan dan dialog antar agama.
dia mendukung penginjilan dan dialog antar agama yang dilakukan dengan penuh kasih dan penghormatan. Namun ia menekankan bahwa tujuan penginjilan dan dialog antar agama. Dia mendukung penginjilan dan dialog antar agama yang dilakukan dengan penuh kasih dan penghormatan. Namun ia menekankan bahwa tujuan dari dialog ini harus tetap untuk memberitakan Injil dan mengajak orang untuk mengenal Kristus. Menurut Grudem, penginjilan tidak boleh dikompromikan dalam upaya untuk mencapai harmoni antar agama. Jadi, dari sini dapat disimpulkan bahwa pandangan yang tegas dari Wayne Grudem menolak pluralisme menurut Alkitab dan menegaskan eksklusivitas Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Ia menekankan bahwa Alkitab mengajarkan kebenaran absolut yang tidak bisa dikompromikan serta pentingnya pewartaan Injil sebagai tugas utama bagi orang Kristen. Grudem menunjukkan bahwa pluralisme meremehkan keunikan penebusan Kristus dan mengabaikan kebutuhan akan penebusan yang hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, pandangan Grudem menekankan pentingnya mempertahankan integritas iman Kristen di tengah tantangan pluralisme agama. Baik, di sini kami akan membahas bab 9 yang berjudul kontribusi di tengah dan ke dalam masyarakat. Saya akan membahas kontribusi Kristen dan alasan mengapa itu penting. Bab ini membahas kontribusi Kristen dalam masyarakat dan pelayanan kepada orang miskin berdasarkan pandangan Wayne Grudem. Grudem menegaskan bahwa orang miskin dipanggil untuk berperan aktif dalam masyarakat, memengaruhi budaya, dan mempromosikan nilai-nilai Alkitab. Dasar teologis kontribusi Kristen. 1. Imago Dei. Setiap manusia memiliki martabat sebagai gambar Allah, sehingga orang Kristen harus mempromosikan keadilan dan menghormati sesama, yang tertulis di Kejadian 1 ayat 27. 2. Amanat budaya. Allah memerintahkan manusia untuk memelihara bumi dan berkontribusi dalam bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan pemerintahan, yang tertulis di Kejadian 1 ayat 28. Kontribusi Kristen di kehidupan sosial dan politik. Keadilan sosial. Kristen dipanggil untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin dan tertindas, seperti yang ditekankan dalam Matius 25 ayat 31 sampai 48. Partisipasi politik. Grudem menyatakan bahwa pemerintah adalah lembaga yang ditetapkan oleh Allah, tertulis di Roma 13 ayat 1 sampai 7. Sehingga orang Kristen harus aktif mempromosikan keadilan dan kesejahteraan umum. Kontribusi ini menunjukkan panggilan Kristen untuk memuliakan Allah melalui peran dalam masyarakat dan pelayanan kasih kepada sesama. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pelayanan orang miskin yang tertulis di bab 9. Pandangan Wayne Grudem menyoroti pentingnya kontribusi Kristen dalam masyarakat dan pelayanan kepada orang miskin sebagai bagian integral dari iman Kristen. Berikut poin-poin utamanya. 1. Menunjukkan kasih Kristus. Tindakan kasih dan pelayanan menjadi saksi nyata kasih Allah. 2. Memajukan keadilan dan kebenaran. Kristen dipanggil untuk menegakkan keadilan dan hidup rendah hati sesuai dengan Mika. 3. Mengembangkan budaya sehat. Kontribusi dalam seni, pendidikan, budaya dapat membangun masyarakat harmonis yang memuliakan Allah. 4. Mendukung pemerintah baik. Orang Kristen berperan dalam menciptakan kebijakan yang sejalan dengan prinsip Allah kita. Contoh pelayanan kepada orang miskin. 1. Dasar teologis. Pelayanan kepada orang miskin didasari oleh konsep Imago Dei, martabat manusia, dan perintah kasih Allah atau Amsal 14 ayat 31. 2. Teladan Yesus. Yesus mengidentifikasi diri dengan orang miskin atau dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 dan memulai misinya dengan membawa kabar baik kepada mereka. 3. Praktik efektif. Pelayan harus memperdayakan seperti melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk membantu kemandirian. 4. Peran gereja. Gereja dan organisasi Kristen menjadi tempat dukungan penyedia bantuan dan alat transformasi sosial. Pelayanan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga membawa transformasi sosial dan spiritual yang lebih luas. Grudem menekankan bahwa melalui kontribusi aktif dan
dalam masyarakat, orang Kristen memuliakan Allah dan menyatakan kasih Kristus.